bagian departemen, entah pemuda, kaum bapak, kaum ibu, apapun yang dilakukan di gereja, semua mengarah kepada 3 pilar utama itu. Ya, jadi semua program kerja itu diterjemahkan untuk menyentuh itu, penginjilan, pengajaran, dan pelayanan holistik. Ya, pelayanan holistik. Jadi misalnya kepada anak-anak ini memang fokusnya pada penginjilan anak, ya, pengajaran anak, dan bagaimana mendidik mentalitas anak untuk tahu tentang kehidupan bersosial. Ya, pelayanan holistik penting. Jadi 3 pilar itu tetap tidak bisa lari. Selamat siang God Lovers, Shalom. Apa kabar Anda semua? Semoga Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda semua dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda menyaksikan acara talk show hari ini. Bertemu lagi dengan saya, Apronius Lase, di acara Diaspora TV Talk Show yang ditayangkan setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pada talk show minggu lalu, kita sudah berbincang-bincang banyak dengan narasumber kita, hambanya Pendeta Ezra Alfred Soru, di mana beliau banyak bercerita terkait bagaimana awal mulanya beliau bisa terjun dalam dunia pelayanan, dan beliau juga banyak bercerita terkait kegigihannya dalam menjalankan pelayanan apologia, yakni meluruskan, menjawab, bahkan mematahkan berbagai pandangan keliru terkait kekristenan. God Lovers yang belum sempat menyaksikan perbincangan saya dengan Pak Ezra Soru di episode pertama, silakan tautannya bisa dilihat di deskripsi video ini. Hari ini seperti yang kami janjikan, kami mendatangkan kembali hambanya Pendeta Ezra untuk kita tanya-tanya tentunya terkait bagaimana beliau menjalankan aktivitas penggembalaan di gerejanya, dan apa saja juga mimpi-mimpi besar beliau dalam melakukan penginjilan. God Lovers, selama talk show ini berlangsung, Anda kami persilakan untuk menuliskan komentar di ruang komentar yang tersedia. Dan jika Anda suka video ini, jangan lupa juga beri like. Atau mungkin Anda tidak suka, silakan juga tekan tombol tidak suka. Bagi Anda yang belum subscribe channel Diaspora TV, kami ingatkan untuk melakukannya juga sekarang. Terima kasih. Langsung saja kita sapa narasumber spesial kita hari ini, Pak Ezra Alfred Soru. Shalom Pak Ezra. Shalom Pak. Apa kabar ini Pak Ezra? Puji Tuhan, sehat-sehat Pak. Nah, untuk mengawali episode ini, bisa cerita sedikit Pak tentang keluarga. Silakan Pak. Ya, istri saya orang NTT juga dari Pulau Flores. Ya, dan beliau tidak dari sekolah teologi, dari sekuler, dan ya meskipun begitu tetap mendukung dalam pelayanan sekarang yang ada. Ya. Saya menikah tahun 2011, ya. 2011 tanggal 7 Oktober. Sampai hari ini Tuhan belum mengaruniakan anak di dalam keluarga saya, ya. Tapi ada sejumlah anak yang saya angkat dan juga tinggal bersama-sama dengan saya. Kalau boleh berbagi sedikit Pak, dengan segala kesibukan sekarang, apa rahasia menjaga pelayanan tetap tanpa mengabaikan keluarga Pak? Ya, kalau sekarang sih mungkin tidak terlalu banyak ini ya, karena pandemi. Saya 1 tahun ini hanya keluar 1 kali saja, ya. Baru keluar 1 kali saja, tinggalkan kota baru 1 kali, ke Balikpapan kemarin dan Jakarta. Tapi ya kalau tidak pandemi itu saya hampir tiap bulan itu keluar 2 kali, 3 kali, ya. Jadi memang agak jarang di dalam kota. Biasanya akhir-akhir minggu saja saya sudah ada karena berhubungan dengan pelayanan. Ya, meskipun demikian ya tetap menyisakan 1 hari. Ya memang di gereja tempat saya melayani ini ya kami liburnya hamba Tuhan itu hari Senin. Ya terbebas dari pelayanan-pelayanan gerejawi kecuali yang urgen. Misalnya ada orang mati atau hal-hal yang penting lainnya. Dan ya bersyukur juga lah bahwa
keluarga bisa mengerti, dan saya akhirnya sudah bikin perjanjian bahwa tolong dipahami dan dimengerti pelayanan ini. Nanti ada perjanjiannya bahwa dalam perjalanan pelayanan saya sekian banyak, nanti dalam 1 tahun tuh ada berapa kali bisa ikut. Nah, gitu. Jadi melibatkan juga dalam pelayanan yang keluar, gitu Pak. Ya pandemi begini ya nggak kemana-mana ya, paling-paling hanya kegiatan-kegiatan online saja yang bisa dilakukan dari gereja, bisa dilakukan dari rumah, ya. Atau kadang-kadang yang tidak terlalu resmi, ya saya bisa sambil jalan-jalan, ya tetap di handphone saja bisa, ya. Bicara soal keluarga, menurut Pak Ezra, apa peran dan tantangan gereja, Pak, dalam hal perceraian, narkoba, LGBT ini, agar keluarga Kristen ini bisa terhindar dari masalah ini, Pak Ezra? Ya tentu semua itu kan ya pergaulan, sehingga itu memang bisa merusak, tetapi di sini saya kira peran itu yang paling penting itu adalah keluarga, sehingga peran gereja itu adalah di dalam menyiapkan keluarga. Nah, kalau peran gereja bisa menyiapkan keluarga dengan baik, maka keluarganya menjadi keluarga Kristen yang baik, ya akhirnya bisa juga di dalam pendidikan anak dan lain sebagainya. Memang ya kalau dilihat dari sisi pengaruh sih, kita pengaruh dunia kan tentu jauh lebih besar dari pengaruh rohani itu. Ya, karena seberapa banyak waktu anak di rumah dan seberapa banyak dia berinteraksi dengan orang-orang yang di luar rumah, itu semua bisa menjadi problem. Jadi memang ya gereja-gereja itu penting sekali, komunitas-komunitas. Jadi sebaiknya memang kita mengatur sehingga mereka mempunyai sahabat-sahabat mereka adalah sesama orang gereja. Teman-teman bergaul mereka adalah sesama orang gereja, dan itu harus dibuat dalam bentuk komunitas. Ya, komunitas. Jadi memang ya kalau gereja-gereja klasik ya persekutuan pemuda, persekutuan remaja, anak pemuda remaja, nah itu sesuatu yang sangat penting, dan ya perlu dibuat rutin itu retreat bersama. Perlu dibuat retreat bersama, itu jauh menolong di dalam membangun persahabatan antara anak-anak muda ini, sehingga mereka pergaulannya kita bisa jaga. Dan juga saya kira itu juga kembali kepada orang tua, makanya kita juga kadang-kadang membuat semacam seminar-seminar keluarga, seminar untuk orang tua. Beberapa kali Pak Dr. Andi Wijaya itu kita mintai atau juga membuat acara seminar-seminar keluarga secara khusus untuk melengkapi orang tua bagaimana mencegah anak pada LGBT. Itu Pak Andi Wijaya itu orang yang sangat, Dr. Andi Wijaya itu orang yang sangat pakar di bidang itu, dan sering ke Kupang untuk mengadakan seminar-seminar seperti itu. Ya, jadi itu menyiapkan bahwa akhirnya bagaimana anak itu lebih percaya kepada orang tua daripada orang luar, itu perlu dibentuk. Gitu, dan Pak. itu Pak Ezra lakukan dalam gereja Bapak ya, program-program itu. Jadi sebenarnya pembinaan keluarga ini kan kalau kita misalnya mulai dari 2 orang laki perempuan mau kawin, mau menikah. Ya. Nah, itu dia harus melewati sekitar berapa tahapan konseling. Jadi pertama, kita ada yang paling mendasar adalah penginjilan. Jadi konseling pranikah itu pertama tuh penginjilan, karena kita tahu bahwa terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Betul. Ya, jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah, orang tidak percaya ini bukan hanya nikah beda agama, tapi nikah sesama Kristen pun, tapi kalau satunya Kristen KTP, satunya anak Tuhan sungguh-sungguh, satu Kristen KTP, ya itu tetap gelap dan terang. Betul. Ya. Itu sama dengan secara rohani anak Allah kawin sama anak setan itu. Ya. Karena itulah harus memastikan dua-duanya anak Allah. Kalau begitu dua-duanya harus diinjili. Maka kita siapkan orang khusus untuk memberitakan Injil secara pribadi. Tuntun mereka sampai kedua yang mau nikah itu menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan secara pribadi. Nah, setelah dia selesai di situ, lalu akan masuk pada tahap konseling berikut itu dengan saya. Saya akan bicara prinsip-prinsip pernikahan dan keluarga Kristen secara umum. Ya. Setelah dengan saya, mereka ke konselor berikut itu adalah seksualitas dan pendidikan anak. Ya. Nah, itu kan ada banyak hal tentang seksualitas, dan juga kalau Tuhan kasih anak, bagaimana membina anak, itu ada konselornya sendiri. Ya.
Lalu setelah itu dia akan masuk lagi pada konseling bagaimana mengatasi konflik suami istri. Ya, habis itu lagi dia masuk lagi bagaimana mengelola keuangan keluarga. Nah, setelah itu dia masuk lagi pada satu lagi konseling, yaitu bagaimana bersikap terhadap mertua dan ipar-ipar. Itu semua diberikan. Jadi misalnya ada si A dan si B, dia mau menikah di gereja saya, dia datang, dia daftarkan ke sekretariat, mau nikah. Nanti sekretariat akan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada semua konselor bahwa ada si A dan si B mau menikah, mohon dijadwalkan. Nah, dia jalani semua. Begitu selesai saya konseling, saya tanda tangan konselingnya, saya kembalikan dia ini. Dia kumpulkan semua dengan konselor selesai, baru setelah itu dia kembali ke sekretariat, baru bisa dijadwalkan untuk pernikahannya kapan. Pemberkatan. Nah, setelah itu ya, kalau mereka misalnya tinggal di tengah jemaat, ya tetap ada juga pembinaan-pembinaan yang rutin. Lalu kami juga gereja menyediakan, kami punya konselor khusus. Ya, konselor khusus gereja yang memang ada sekretariatnya, sehingga itu melayani semua kesulitan-kesulitan jemaat. Ya, entah ada dalam urusan anak, suami istri, hubungan satu sama lain, itu konselor gereja selalu siap untuk main. Dan konselor yang kami pakai itu tamatan dari Saat, ya. Lalu saya minta supaya jangan satu konselor, tapi si konselor ini membentuk tim konseling. Tim. Jadi ada banyak konselor dalam gereja. Semua hamba Tuhan, semua penginjil itu wajib mengikuti masuk ke dalam tim konseling. Karena mereka lah yang berurusan dengan jemaat. Jadi jemaat saya sudah bagi, hamba Tuhan A tanggung jawab sekian jemaat. Hamba Tuhan B sekian jemaat. Hamba Tuhan C sekian. Harus tahu kapan dia ulang tahun, apa dia sakit, kenapa dia nggak muncul, dia punya masalah apa, setiap hari selamat pagi, apalagi kalau dia ulang tahun, semua harus, dan ada problem apa, tim konselor jalan. Nah, jadi itu yang kami kerjakan supaya memastikan bahwa apalagi corona begini Pak, kita nggak ketemu, ya, nggak ketemu. Kita kebaktian online ini siapa muncul, siapa nggak muncul, nggak tahu. Kita nggak tahu. Ini bisa lihat, tapi kalau hanya live streaming dari YouTube kita nggak tahu. Nah, tapi ini harus tim penggembalaannya tuh harus berjalan seperti itu. Ya, jadi kita siapkan perangkat-perangkat di gereja begitu, Pak. Nah, saya menyadari bahwa karena saya ini kan bukan, saya ini sebenarnya orang tipe pengajar, ya, tipe pengajar, pengkhotbah, dan juga ya terjun apologia. Tapi untuk penggembalaan ini, penggembalaan gereja, saya terus terang saja saya nggak terlalu kuat pada bidang itu. Nah, itulah sebabnya saya sadar kelemahan itulah, maka saya mengangkat banyak teman-teman untuk perpanjangan tangan dalam urusan penggembalaan. Ya. Nah, sehingga mereka menolong saya dalam penjangkauan terutama jemaat-jemaat yang tidak terperhatikan, semua harus diberi pelayanan. Nah, gitu Pak. Artinya peranan gembala sidang menjadi lebih efektif, lebih bisa, karena ada delegasi, Pak, ada delegasi, ada yang membantu. Ya. Luar biasa. Oke, terkait kondisi jemaat itu kan secara ekonomi bisa berbeda-beda ya Pak. Gereja juga hidup atau bertumbuh dari ekonomi jemaat. Bagaimana Bapak melihat ini Pak? Jadi gini, kadang-kadang orang tanya, ya visi misi gereja dan lain sebagainya. Saya lebih menyukai menyebutnya sebagai pilar gereja. Ya, pilar jadi sejak gereja. Dari saya dirikan gereja saya ini dari tahun 2008, ya. 2008 sudah 13 tahun yang lampau, ya. Dan saya menetapkan 3 pilar gereja. Pertama adalah mengobarkan pemberitaan Injil. Kedua itu adalah menegakkan pengajaran yang benar. Ketiga, mengembangkan pelayanan holistik. Itu 3. Jadi dengan kata lain, semua tujuan gereja ini, arah gereja ini pada pelaksanaan 3 hal itu. Penginjilan, pengajaran, dan pelayanan holistik. Nah, selama beberapa saat itu penginjilan dan pengajaran itu begitu kuat. Ya. Begitu kuat karena memang saya orang yang memang suka menginjil dan lebih-lebih menekankan pengajaran yang ketat. Tapi pelayanan holistik agak lemah. Ya, agak lemah sehingga akhirnya kita berdoa, sehingga itulah sebabnya sekarang ini kita mempunyai satu proyek besar yang tadi saya singgung dalam minggu lalu ya, soal
ada tanah yang kira-kira 15 hektar itu ya, atau belasan hektar itu mau dibuat untuk Timor Center, di mana gereja ambil pelayanan di sana. Ya. Lalu kita juga merancangkan berusaha, ini semua masih mimpi, karena memang sekarang kita baru perataan lahan. Saya juga ingin membuat semacam klinik-klinik kesehatan, sekolah dan sebagainya. Nah, jadi memang pelayanan holistik itu akhirnya menjadi konsentrasi kami. Nah, saya sejak dari 2 tahun lalu itu saya membuat satu departemen. Departemennya namanya Departemen Bisnis Gereja. Ya. Itu artinya gereja harus memikirkan lahan pekerjaan atau bisnis untuk anggota-anggota jemaat. Jadi saya gini, bikin tempat cuci mobil, lalu rekrut tenaga kerja dari orang-orang yang nggak bisa, yang tidak punya kerjaan. Bikin pelatihan cuci mobil, lalu pelanggannya dari mana? Wajibkan jemaat cuci motor dan cuci mobil di situ, tidak boleh di tempat lain. Karena kalau kalian cuci di tempat lain, kalian hanya memperkaya orang. Tapi bayangkan bahwa kalau kalian cuci di sini, itu menolong sesama jemaat, tetapi sebagian akan masuk untuk misi. Ya, jadi artinya pelanggan tidak berkurang. Ya, lalu dibuatlah kupon-kupon cuci, masing-masing titip. Ya, Bapak bawa 20, jual di kantor. Orang boleh bayar, tinggal waktu nyuci, tinggal bawa saja. Jadi bayangkan semua jemaat itu bawa sekian, ya mereka menjual, itu sudah menjadi income yang cukup besar, dan itu menghidupi. Ya, menarik. Menghidupi. Ya, jadi saya juga berpikir ini kalau gereja hanya bergantung kolekte juga itu repot itu. Ya. Kalau ekonomi ini, jadi artinya harus ada income yang lain untuk itu. Ya, artinya kita bikin semacam bidang-bidang usaha. Lalu juga ada grup di mana grup WA khusus usaha-usaha jemaat. Jadi dia butuh tenaga apa? Saya cari tukang listrik. Itu semua apapun yang dia carikan atau dia mau itu jual di situ. Satu grup khusus hanya untuk usaha. Selain itu yang pengembalaan itu juga jalan. Jadi misalnya dalam era online begini, ada jemaat yang nggak bisa ikut online. Kenapa? Nggak ada pulsa. Ya sudah, itu data. Kita gereja keluarkan duit ya untuk pulsa data supaya pastikan semua bisa ikut. Ya. Jadi ya walaupun memang saya terinspirasi dengan gereja Bali. Karena gereja Bali GKPB, Gereja Kristen Protestan Bali. Saya kenal beberapa tahun lalu. Bayangkan mereka mempunyai hotel, mereka mempunyai restoran, dan itu yang bekerja semua adalah jemaat. Nah, makanya saya memimpikan ke depan juga ada bidang-bidang usaha. Jadi gereja itu tidak hanya memikirkan bahwa orang ke surga, tapi bagaimana orang di sini, dia masih ada di sini, ya, masih ada di sini. Nah, lapangan-lapangan pekerjaan. Jadi karena itu saya bilang kalau yang butuh pegawai atau kerja apa saja, jangan cari dari luar, memberkati dulu sesama jemaat. Itu. Makanya mereka punya wadah. Saya butuh pembantu rumah tangga. Ini nih, ya, itu sesama. Semua tersedia ya. Semua tersedia di situ. Mau cari tukang cat ada di situ. Cari tukang listrik ada di situ. Ya, cari apa saja banyak. Gitu, Pak. Nah, koordinasinya juga memanfaatkan teknologi semua, Pak. Ya. Nah, tapi saya tidak terlalu tahu di situ. Tapi itu kan ada yang bagian yang ngatur sendiri itu. Ada anak-anak muda ya. Ya, anak-anak muda yang ngatur semua itu. Ya. Gereja Bali sudah memulai seperti itu dari ada 20 tahun lalu mereka sudah mulai. Wow. Ya, dan kuat sekali. Nah, beberapa video Bapak, saya melihat ternyata di gereja Bapak itu ini sekolah minggu sangat juga diberi perhatian ya Pak. Bagaimana Bapak mendidik guru-gurunya, seberapa besar Pak visi Bapak buat anak-anak kecil ini? Ya, jadi memang semua bagian departemen, entah pemuda, kaum bapak, kaum ibu, apapun yang dilakukan di gereja, semua mengarah kepada 3 pilar utama itu. Ya. Jadi semua program kerja itu diterjemahkan untuk menyentuh itu penginjilan, pengajaran, dan pelayanan holistik. Ya, pelayanan holistik. Jadi misalnya kepada anak-anak ini memang fokusnya pada penginjilan anak, ya, pengajaran anak, dan bagaimana mendidik mentalitas anak untuk tahu tentang kehidupan bersosial. Ya, pelayanan holistik penting. Jadi 3 pilar itu tetap tidak bisa lari. Nah, kalau ada orang yang bikin program kerja, kita setiap tahun itu masing-masing departemen membuat program kerja sendiri. Masing-masing memasukkan
dari MHJ-nya, Majelis Harian, itu memeriksa apakah kegiatan yang tidak ada sangkut paut dengan 3 pilar gereja itu kita tolak. Ya misalnya konser musik saja. Mau konser musik ini dia mau menyentuh mana? Penginjilan? Enggak. Ya, kalau hanya musik saja. Pengajaran enggak, holistik enggak. Kalau begitu enggak. Kita enggak perlu keluarkan duit yang banyak hanya untuk kegiatan yang tidak menyentuh bagian kita. Nah, karena itu semua juga sekolah minggu harus seperti itu, ya. Dan terus terang saya memang tidak punya karunia di dalam urusan ngajar sekolah minggu, ya. Saya kalau ngajar sekolah minggu, wah itu bisa susah itu anak-anak itu. Nah, tapi puji Tuhannya punya tim. Kita punya satu guru yang memang dia menangani sekolah minggu, dia memang master education, ya. Dan karena itu, jadi dukungan yang kita bisa berikan, ya biarkanlah anak-anak itu datang padaku. Jadi gereja jangan jadi penghalang dengan menganaktirikan pelayanan anak. Kalau untuk cari hamba Tuhan ini kita butuh orang harus tamatan teologi ini baru duduk di komisi ini atau departemen ini. Sedangkan biasanya sekolah minggu nggak perlulah orang sekolah teologi. Tidak. Ini guru dan pengatur sekolah minggu kita ini S2 nih. Ya. S2 mantap. Ya, S2 pendidikan ngatur sekolah minggu. Ya, jadi dikelola dengan baik. Ya, walaupun saya nggak terlalu terjun langsung, tapi ya mengikuti perkembangan mereka lah Pak. Dan puji Tuhan di era pandemi ini mereka lebih kreatif lagi, lagi. Ya. Tadi kita sudah sempat diskusi soal support system tadi Pak, untuk membantu roda pelayanan bisa berjalan. Minggu lalu Bapak sempat bilang bahwa ada Timor Center ya. Apakah ini juga nanti masuk dalam rencana Bapak untuk support system ini Pak, untuk pelayanan 3 pilar yang salah satunya? Ya, sudah pasti itu lebih secara khusus untuk pelayanan holistik dari kita, tapi kalau anak-anak ditampung di sana, ya pasti penginjilan dan pengajaran juga mesti jalan. Mesti jalan ya? Oke. Ya, jadi puji Tuhannya adalah dulu waktu saya sekolah teologi di Malang, itu saya punya Bapak Asrama di sana, dan Bapak Asrama ini ternyata orang dari NTT juga. Dan sekarang setelah dia mengajukan pensiun dini, bukan pensiun dini, sebenarnya sudah saatnya pensiun, mereka mau perpanjang tapi dia nggak mau. Dia memilih pulang ke kampung untuk pelayanan. Nah, artinya akhirnya join dengan kami sehingga beliau dengan pengalaman pelayanan berasrama, ya, pelayanan kepada orang-orang berasrama, sekarang dia menjadi ujung tombak di sana. Itulah sebabnya saya juga mempercayakan pelayanan itu ke sana, dan beliaulah yang akan mengelola di sana, dan kami yang dari Kupang itu mengontrol dan merekrut orang-orang dari daratan timur yang membutuhkan, sehingga ini pelayanan holistik kita jalan. Kita coba kan. Mantap. Kalau hanya lapar kasih makan, ini kan habis makan dia lapar lagi. Jadi makanya kita bikin ini perencanaan saya ke depan ini dengan lahan yang luas, kita bikin pelatihan pertanian, perikanan dan segala macam pelatihan itu ditaruh di sana. Ya, holistiknya jalan, tapi anak-anak itu kan berasrama. Berarti mereka tuh semua harus diinjili. Ya. Betul. Harus diinjili, berarti penginjilan jalan. Lalu harus diajar tentang firman Tuhan, berarti pengajaran jalan. Jadi di proyek di sana tuh 3 pilar ini sekaligus berjalan. Itu Pak. Wow. Itu rencana selesai kapan itu Pak? Ya, ini sekarang ini sedang dibangun, sudah mulai sudah perataan lahan. Jadi mungkin dalam bulan November ini kita mulai peletakan batu pertama untuk lakukan semua. Ya. Wah, luar biasa. Ya ini modal iman aja Pak. Ini duit belum ada ini. Duit belum ada, tapi ya kita dari pengalaman sih memang kalau kita tunggu duit ada baru mulai nggak akan cukup itu. Jadi kita mulai aja. Ya, nanti pasti tengah jalan Tuhan. Dan saya pengalaman memulai gereja ya begitu. Ya. Karena saya ini waktu mau dirikan gereja tuh sebenarnya saya nggak kepengen dirikan gereja Pak. Karena saya sadar saya ini bukan panggilannya gembala. Saya ini ya kerjanya ya mengajar atau ya berdebat itu. Nah, bagaimana saya bisa urus gereja? Nggak bisa. Ya. Tapi kalau ada orang yang berjasa untuk membuat gereja ini muncul, itu teman saya Pendeta Budi Asali yang di Surabaya. Ya. Beliaulah yang memaksa saya membangun gereja. Ya. Memaksa saya masih luntang-lantung di Malang waktu itu karena saya off dari gereja yang lama. Dia kejar saya terus, paksa saya pulang bangun gereja. Makanya saya bilang, saya nggak bisa pelayanan penggembalaan, kunjungan saja saya malas, nggak suka kok.
ya. Tapi dia bilang, siapa suruh kamu lakukan semua? Kamu bisa mengangkat orang lain dan mereka lakukan situ. Tugasmu hanya khotbah ngajar. Ya sudah, akhirnya dalam tanda petik terpaksa saya bangun. Tapi saya masih ingat doa saya di awal gereja sebelum saya ambil keputusan. Ya, mulai itu ada 2 doa saya yang diberlakukan. Tuhan, orang-orang yang kira-kira akan mendukung dan membuat pelayanan ini maju, mereka ada di mana, Tuhan bawa ke sini, gabung dengan saya. Orang-orang yang sekarang ada pun, kalau mereka di kemudian hari akan menghancurkan gereja ini, Tuhan tendang saja keluar. Itu doa saya. Jadi kedua adalah, Tuhan, sebenarnya saya nggak mau bangun gereja, tapi ya ini Pak Budi ini paksa dan Tuhan pasti pakai dia, ya. Tapi karena ini proyek Tuhan, bukan ambisi saya. Ada apa-apa dengan gereja ini, Tuhan tanggung jawab. Tuhan tanggung jawab. Saya berkali-kali Pak pinjam tempat, dari tempat ke tempat, nggak punya gedung. Nah, disuruh pindah tempat sini, nggak ada duit. 1 kali sewa, 1 kali kebaktian berapa? 1,5 juta. Saya cek bendahara, dapat duit berapa? 1 kali kebaktian 500. Tekor dong. Bayar saja nggak cukup. Saya berdoa, Tuhan, ingat Tuhan yang tanggung jawab. Maju. Ya. Dan itu saya pakai dalam pengalaman pribadi. Tuhan bertanggung jawab. Ya sudah, memulai proyek yang besar ini, entah berapa ini untuk membangun semua itu. Iya. Ya, mulai Tuhan, ingat Tuhan yang tanggung jawab ini. Nah, uang datang dari mana itu urusan lain. Yang penting kita sudah action. Nah, dan itulah yang berjalan sampai hari ini. Gitu. Ya. Dan sekali lagi Tuhan yang tanggung jawab. Itu penting ya Pak. Luar biasa. Nah, pastikan di gereja Bapak ada gesekan-gesekan antar diaken. Bagaimana cara mengatasi konflik-konflik yang ada itu Pak? Enggak. Bahkan saya ini ya, hamba-hamba Tuhan yang melayani bersama saya itu hampir semua orang muda. Ya, hampir semua orang muda, dan pendeta-pendeta, penginjil-penginjil itu semua usia di bawah saya. Tapi yang menariknya adalah kami itu begitu akrab, jadi seperti kakak dan adik. Iya. Kakak dan adik, dan kalau di depan jemaat mereka memanggil saya Pak Esra. Tapi kalau di luar kakak. Ya. Sehingga itu membuat kita memang suasananya yang ditemukan itu kakak adik. Ya, sehingga memang masalah-masalah kesulitan itu tidak terlalu mengganggu ya, karena relasinya memang sudah baik ya. Tapi ya kita juga sadar juga bahwa kadang-kadang konflik bisa terjadi, apalagi antara generasi tua dengan muda. Majelis-majelis yang sudah senior dengan yang baru, nah itu seringkali tidak cocok pikirannya. Ya, tidak cocok pikirannya. Nah, itulah sebabnya kita pernah kita sebenarnya ada retret tahunan, tapi karena beberapa masa pandemi ini kita kesulitan, lalu terjadi beberapa konflik, akhirnya keluarkan duit, kita camp bersama. Kita tidur di hutan bawah itu, yang tadi saya bilang di tempat Timur Center itu kan luas wilayahnya. Kita sewa tenda-tenda berapa hari di sana, hanya nggak bikin acara rohani banyak-banyak. Ya, hanya pergi santai-santai, keakraban tercipta di sana. Ya. Nah, lalu saya misalnya memimpin, ada anak-anak muda yang pelayan-pelayan aktivis-aktivis, kita kunjungan rutin. Ada banyak hal yang cair dengan sendirinya, nggak perlu dibicarakan. Kita cukup berkunjung, ketawa-ketawa, saya selesai. Ya. Oh. Nah, makanya ini pun sekarang saya ya lagi kaderisasi. Jadi mungkin di tahun depan saya mundur dari kepemimpinan gereja dan menyerahkannya kepada salah satu hamba Tuhan junior. Tapi sekarang saya pendampingan dan support dia. Saya bilang, kamu mungkin tidak bisa berkhotbah sebaik saya. Tapi kamu bisa mendapatkan hati jemaat lebih baik dari saya. Ingat, kalau kamu sudah dapatkan hati mereka, ya, kamu khotbah tidak bagus pun, mereka tetap cinta kamu. Ya, nah, tapi apalagi kalau saya nilai itu memang kamu khotbah sudah bagus, hanya mungkin karena berada di bawah bayang-bayang saya, selalu menjadi bahan pertandingan. Tapi kamu tidak perlu khotbah sebagus saya. Tapi kalau kamu mendapatkan hati jemaat, apa yang kamu khotbahkan, mereka pasti dengar. Ya. Nah, jadi ya hubungan kakak adik begitu, persaudaraan seperti itulah yang membuat ya kesatuan kita itu terjaga, Pak. Lalu juga rajin kunjungan, gitu. Iya. Rajin kunjungan. Kuncinya itu ya. Ya.
Iya. Dan kaderisasi berjalan ya Pak? Wah, luar biasa. Pikir ya memang ya puji Tuhan lah pada masa pandemi begini juga kita punya pelayanan cukup meluas ya, dan karena itu saya sudah harus saatnya beralih untuk memperhatikan lebih banyak cabang-cabang yang ada. Karena itulah di sini saya harus regenerasi ke hamba Tuhan lain. Oh, jadi ada rencana pembukaan jemaat yang baru ya Pak? Ya, saya punya satu cabang di Surabaya. Ya, ada satu cabang di Surabaya yang mulai tahun 2020 hanya karena pandemi maka dia berhenti. Ini mungkin awal bulan ini sudah mulai lagi. Ada 2 di Jakarta, ya. Rencana 1 di Tangerang, 1 Denpasar. Sementara itu ada yang kecil-kecil di pelosok-pelosok, khususnya untuk daerah-daerah animisme. Kita taruh orang di sana. Pos PI itu Pak ya? Kayak pos penginjilan ya Pak? Ya, pos penginjilan untuk penjangkauan orang-orang animisme. Itu ada di sana. Dan ya saya harus ngatur semua itu. Ya, saya harus ngatur semua itu dan karenanya sudah perlu alih kepemimpinan supaya ada yang lebih fokus ke sini supaya saya bisa fokus keluar. Nah, gitu, betul Pak. Oh, luar biasa. Di masa pandemi ini kan Pak, mengajar dilakukan secara online. Apakah ada misi door to door-nya itu Pak? Kan kalau sebelum online kan memang misi kita orang Kristen itu ya door to door ya, mengunjungi tadi itu. Nah, bagaimana gereja Bapak menyikapi soal, kan perintahnya kan harus pergi, harus baptis, harus memuridkan gitu. Ya, sebenarnya kami memang menekankan penginjilan seperti itu. Itulah sebabnya beberapa tenaga kami, ada 2 orang tenaga kami ikutkan pelatihan EE. Ya, Evangelism Explosion. Lalu setelah itu mereka balik, saya kasih ikutkan mereka sampai tahap trainer. Jadi mereka juga menjadi trainer, sehingga mereka bisa melakukan training penginjilan door to door. Itu kepada banyak orang. Nah, hanya memang sedikit mengalami kendala pada saat masa pandemi begini, di mana mau mencari orang juga susah, orang juga mau bertamu juga susah. Ya sudah, akhirnya kita memang, saya waktu memasuki tahun 2021, semua departemen membuat program kerja disesuaikan dengan kondisi pandemi. Ya misalnya kayak konseling yang tidak memungkinkan, mereka tetap konseling online. Tapi kasih laporan ke saya, berapa banyak orang yang terkonseling selama tahun ini. Ya, hamba-hamba Tuhan, kalian punya kegiatan apa saja? Laporkan semua. Setiap minggu saya di meja saya lihat kegiatannya. Termasuk juga dengan bagian departemen penginjilan. Nah, departemen penginjilan kita nggak bisa KKR lagi. Ya, tapi penginjilan pribadi ini kita misalnya buka percakapan saja di Facebook, inbox seseorang, lalu sampaikan pemberitaan Injil, laporkan. Oh, soal berapa banyak orang bertobat itu urusan nomor 2. Tapi berapa banyak orang diinjili, berapa banyak orang bertobat itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Betul, ya. Jadi akhirnya ya door to door tetap, tapi door-nya yaitu di Facebook-nya. Ya, inbox-nya itu kan ya sama juga kan? Ya online, versi online-nya begitu ya. Atau WA, punya teman WA, ajak percakapan yang mengarah pada Injil. Nah, ini juga ya saya punya mimpi, ini sudah ada teman yang dipersiapkan. Saya punya mimpi untuk menjadi gereja yang punya misionaris. Ya. Misionaris. Diutus. Nah, saya diutus. Berapa tahun yang lalu saya ke Hong Kong, saya lihat di Victory Park, itu ada begitu banyak TKW di sana dari Indonesia yang banyak yang non-Kristen. Nah, saya berbicara dengan gereja-gereja di sana, wah itu lapangan penginjilan yang besar. Nah, karena itu disiapkan 1 orang. Caranya adalah diutus ke sana, perbantukan ke gereja sana. Kita tanggung biaya hidupnya. Dia perbantukan gereja sana 2 tahun. Supaya dia pelatihan penginjilan, setelah itu 2 tahun dia lepas dari gereja itu, dia membangun pelayanan kita sendiri. Tapi betul-betul murni penginjilan. Nah, jadi banyak orang yang di sana akhirnya terima Yesus di sana. Para TKW itu. Nah, itu mimpi untuk bisa punya misionari sendiri. Gitu. Wah, luar biasa. Dan itu yang disebut ladang yang sudah menguning itu tuayan banyak di sana ya Pak? Banyak gitu. Ya. Luar biasa. Itu mudah-mudahan bisa tercapai Pak. Oke. Pak Esra kan tadi kalau minggu lalu itu kita omong banyak terkait bahwa Bapak itu banyak dan gigih sekali untuk
melakukan pelayanan apologetika ya, dan meluruskan hal-hal yang disalah mengerti oleh siapapun, baik di antara kita sesama Kristen maupun juga yang dari non-Kristen. Nah, boleh cerita nggak Pak, sampai hari ini pengalaman atau suka dukanya sebagai orang yang apologetika itu apa Pak? Ya, sukacitanya ya adalah kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk bisa berguna bagi jemaat ya. Kalau mungkin saya share dulu satu ayat itu Kisah 18 ya. Ini tentang Apolos. Apolos ini seorang apologet. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang percaya. Kenapa? Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Kalau kita lihat terjemahan Indonesia sehari-hari itu ya, dikatakan bahwa pertolongannya ternyata sangat berguna bagi orang-orang karena rahmat Allah supaya menjadi percaya pada Yesus. Sebab dengan sangat berwibawa Apolos mengalahkan orang-orang Yahudi di dalam perdebatan di depan umum. Dan dia membuktikan dari ayat-ayat Alkitab bahwa Yesuslah Raja Penyelamat yang dijanjikan. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ini ternyata pelayanan Apolos yang membantah atau berdebat di muka umum ini itu menjadi orang yang sangat berguna bagi orang percaya. Nah, dari situ saya tahu bahwa pelayanan apologia itu adalah pelayanan yang berguna bagi orang percaya. Nah, tapi yang itu sukacitanya begitu. Kalau duka citanya, ini pelayanan yang paling banyak disalahpahami. Orang nggak memahami misi apologetika. Yang dipahami adalah ini orang tukang cari gara-gara, tukang bikin kacau. Tukang cari masalah. Ya, itu orang yang mau anggap diri paling benar. Ya, orang yang suka menghakimi. Nah itu akhirnya sesama dari sudut orang agama lain ya, saya ini di MAK ini kan sudah tidak terhitung lagi. Ya, bahkan banyak haters ya Pak. Kebaktian online pun ya, ada yang masuk-masuk maki-maki lah, sudah rasis lah segala macam. Ya, tapi ya abaikan saja. Tapi dari dalam ya sering disalahpahami oleh orang Kristen, dianggap ya orang yang mau menang sendiri, suka menghakimi orang, ya sok tahu dan macam-macam. Ya. Tapi mereka tidak sadar bahwa itu menjadi sangat berguna. Sampai saya ditanya orang, Pak, selama Pak berdebat-debat ini berapa banyak orang dari luar Kristen yang sudah masuk Kristen? Coba cari tahu berapa banyak. Saya bilang nggak ada. Ya, lah itu berarti tidak percuma dong. Loh, saya mungkin tidak bisa membuat orang dari luar masuk, tapi saya bisa membuat orang dari dalam tidak keluar. Ya kan? Ada banyak orang yang di dalam Kristen tapi dia tidak tahu apa yang dia percayai. Dia bisa tergoda. Tapi begitu apologia berjalan, meyakinkan orang-orang di dalam bahwa iman mereka tidak salah. Sehingga mereka batal jadi mualaf. Nah, begitu kan? Berarti tidak membawa orang luar masuk, tapi mencegah orang dalam itu keluar. Lagi pula, penginjilan itu memang tujuannya membawa orang kepada Yesus. Tapi apologia itu tujuannya bukan itu. Ya. Apologia itu mempunyai misi sendiri. Ya, 1 Petrus pasal 3 ayat 15 itu mandat apologia. Mandat apologetika. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah dalam segala waktu memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Ini kata-kata pertanggungan jawab. Ini apologia. Ini mana apologia. Jadi tujuan apologia itu bukan untuk memenangkan jiwa. Tujuan itu adalah memberi pertanggungjawaban iman.
Kalau ternyata saya beri pertanggungjawaban iman, ternyata ada orang percaya, itu bonus, tapi itu bukan tujuan. Ya, kalau nginjili, ya itu tujuannya begitu. Tapi walaupun apologia itu tujuannya untuk mempertanggungjawabkan, tapi kadang-kadang saya tetap menyisipkan pesan Injil di dalam. Ya. Kalau bertobat, ya itu bonus dari Tuhan. Bonus. Tapi bukan tujuan. Jadi jangan menyalahkan apologia atau tindakan pelayanan apologetik hanya karena berapa banyak jiwa yang sudah didapat. Ya. Ya. Lagi pula, mau jiwa bertobat atau tidak bertobat kan bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Betul. Sama seperti Anda berkhotbah juga. Apakah yang membuat orang bertobat adalah khotbah Anda atau pekerjaan Roh Kudus? Ya, pekerjaan Roh Kudus. Maka tugas saya itu juga adalah menyampaikan saja. Bertobat itu urusan ini kan. Saja berkhotbah 120 tahun, nggak ada orang bertobat, hanya keluarganya. Yang penting itu ketaatan, bukan hasil. Itu ya kan. Nah, ya gitu Pak, suka dukanya ya begitu. Banyak musuhnya dari Kristen. Ya kayak. Ya, coba ya itu bayangkan saja ya, saya ya pastilah tidak disukai oleh para pendukungnya Pak Erastus, Pak Yosua, Theo, ya pastilah sudah nggak disukai lah. Ya. Tapi kalau tidak hanya khotbah-khotbah saja nggak tanggapi orang, ya tetap diterima di mana-mana Pak. Betul. Itu suka dukanya tuh begitu. Ya. Dan sekarang kan di channel-channel YouTube kan banyak sekali bermunculan lah, yang dalam tanda petik mereka juga berapologia. Dan ada yang menilai nih Pak, masyarakat justru menilai bahwa para YouTuber Kristen ini justru fokus apologianya justru agak bergeser menjadi mencari penghasilan, mencari kepopuleran, kemudian juga bahkan menimbulkan kegaduhan Pak. Apa pandangan Pak Esra Pak soal ini? Ya itu kembali motivasi saja. Ya motivasi itu penting. Makanya saya bilang action bisa sama, motivasi bisa berbeda. Ya sama-sama aktif di YouTube. Tapi mengapa aktif di YouTube? Apa yang menyebabkan? Apa yang menjadi tujuan? Itu menjadi pembeda. Ya. Nah sehingga memang gara-gara YouTube itu bisa menghasilkan duit, lalu akhirnya banyak orang masuk ke YouTube ya memang nomor satunya adalah cari duit. Nomor dua lah baru mungkin penyebaran firman kah bagaimana. Nah akhirnya kalau orang motivasinya cari duit, apa saja dia mesti komentari, apa saja dia mesti ngomong supaya mendatangkan penghasilan. Nah kita nggak bisa, ada hal-hal yang memang tidak perlu kita komentari. Ya, bukan ranah kita, gitu loh. Bukan ranah kita bukan bidang kita di situ. Ya. Nah, makanya saya tidak terlalu suka ada artis A bikin begini kita ngomong, artis B ngomong begini ngomong. Ngapain itu, ya? Ya, kalau memang kita mau mencari subscriber, mencari view, ya memang ada heboh apa di sana kita lari ke sana, heboh apa di sini kita lari di sini. Ya. Nah, saya nggak mau kalau tidak berkaitan, dan saya selalu kalau saya mau ngomong, saya selalu melihat apakah ada peluang untuk beritakan firman. Ya kayak Pak lihat saja tuh yang Yahya minta maaf. Tapi saya ngomong, tapi saya pakai itu sebagai kesempatan untuk jelaskan firman. Porsinya saya jelaskan firman itu lebih tentang keadilan dan kasih, itu lebih besar dari persoalan Yahya. Ya kan? Nah, jadi yang penting ada kesempatan untuk bisa ngomong firman Tuhan. Nah, itu paling penting. Nah, kalau hanya sekedar artis A bilang begitu, lalu saya komentari dia, ya lebih baik jadi YouTubers umum saja lah, ya. YouTubers sekuler saja, YouTubers Kristen. Ada juga yang enggak, karena cari duit, ya dia nggak ada konten. Kerjanya hanya ngambil orang punya. Ambil punya orang, ya betul itu Pak. Ambil punya orang, upload terus. Ini viral, dia ngambil. Saya lihat Pak, video saya itu juga banyak diambil orang. Kadang-kadang saya bilang, ini kurang ngajar, nih mau ini saja. Tapi saya pikir-pikir, sudahlah. Kalaupun dia tujuannya memang mau cari duit, terserah dia, tapi dia menolong saya dalam menyebarkan khotbah saya lah. Saya pikir begitu ya Pak. Ya, jadi motivasinya dia urus sendirilah, tapi saya yang penting saya ini, gitu Pak. Iya. Oke, ini ada yang mengusulkan ini Pak, apa tidak sebaiknya ya para
YouTuber Kristen itu yang kalau berbeda pendapat itu, ya jangan di live-kan gitu loh Pak, mungkin diskusi tertutup saja gitu loh Pak, supaya apa ya, tidak menodai kesatuan sesama tubuh Kristus itu Pak. Itu ada usul seperti itu Pak. Bagaimana pandangan Bapak? Ya kalau saja itu bisa dilakukan itu bagus. Hanya saya harus bedakan. YouTuber Kristen ini dia menyimpangnya pada yang minggu lalu kita bicarakan itu ya. Pada fundamental atau tidak. Nah, kalau dia ternyata sebenarnya hanyalah saudara seiman, tapi hanya berbeda pandangan, ya kita diskusi terbatas di antara kita sajalah, ya. Supaya jangan menimbulkan kegaduhan. Ataupun kalaupun mau ngomong di ini ya sifatnya hanya harus santai, jangan kayak orang mau berkelahi. Ya. Tapi kalau itu misalnya berhadapan dengan ajaran sesat. Sekarang gini loh Pak, waktu Pak Erastus saya tanggapi Pak Erastus ada yang begini, kenapa tidak tegur 4 mata saja? Saya bilang begini, dengan Pak Erastus bisa 4 mata, tapi Pak Erastus upload video seperti itu dan yang sudah ikut 300.000 orang. Sekarang gimana kalau saya 4 mata dengan beliau, lalu ini ajaran yang sudah menyimpang, sudah di 300.000 orang sudah telan, belum lagi mereka share, gimana menghadapi? Betul. Ya, jadi kita yang prinsipnya nih bukan hanya si pengajarnya, ya, tapi masalah dampak juga dari ajarannya. Ya, itulah sebabnya untuk mengimbangi ajaran itu, ya kalau misalnya ajarannya menyesatkan, ya saya juga harus membuatnya di YouTube dengan harapan bisa membatasi dan orang yang mendengar itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Tapi kalau itu perbedaannya tidak fundamen, ya sudahlah, kita mau diskusi pun diskusi santun, hanya tukar pikiran. Ya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya dirasa dampaknya ini akan buruk, ya seperti misalnya yang Pak Mangapul segala tuh, kan bukan hal yang fundamen. Ya, tapi saya lihat akhirnya mulai saling hujat. Mulai saling hujat ke sana sini, mulai ada penyerangan terhadap pribadi. Ya. Begitu saya tanggapi, saya bilang, ini tanggapan saya terakhir, setelah ini saya tidak akan bicara lagi. Lalu saya masih dapat WA, orang bilang, wah beliau masih hajar Pak Esra, dia ngomong begini, saya bilang, sudah, saya nggak mau lagi. Ya, biarin aja. Karena apa? Kalau saya tanggapi, maka orang-orang yang pro saya pasti hujat dia, orang-orang yang pro dia akan hujat saya. Padahal sebenarnya perbedaannya tidak fundamen. Ya. Nah itu masalahnya. Ya. Jadi harusnya, tapi ya sayangnya saya berhenti, tapi ada yang tidak mau berhenti. Ya, sudah terus begitu ya, akhirnya selesai. Tapi ya sudah nggak selesai, terserah mereka mau ngomong apa. Pokoknya saya sudah bilang saya nggak ngomong lagi. Apalagi itu kan sahabat sebenarnya. Ini bukan hanya sesama kita baku kenal, tidak, sahabat kita satu grup WA, saling WA. Saya sama Pak Mangapul itu, ya. Bantu dia juga sering kirim persembahannya untuk salurkan ke panti asuhan yang saya urus. Ya, jadi betul-betul akrab. Tiba-tiba jadi begitu. Ya. Ini kan menghancurkan persaudaraan dan persahabatan. Ya sudah. Jangan sampai sih. Gitu. Iya Pak, ini saya cukup mengikuti lah, dan saya lihat Pak Esra memang sangat bijaksana juga ya mengakhiri perdebatan. Oke Pak. Pak Esra, ini ada satu nih pertanyaan lagi nih Pak. Bapak kan ya kalau dari timur tuh kelihatannya ini Pak, orang-orang bilang sangar, kemudian juga tegas gitu ya, dan selalu bergairah dalam pelayanan. Nah, pertanyaannya gini Pak, pasti ada kalanya hati Bapak itu hancur, bahkan mungkin nangis gitu ya Pak ya. Nah, Bapak sebagai anak pertama, sebagai juga hidup dalam keluarga yang cowok semua gitu ya Pak ya. Apakah Bapak pernah mengalami momentum seperti itu Pak? Momen menangis atau sedih gimana? Momen seperti apa sih Pak? Kalau seingat saya sih yang paling membuat sedih, kadang nangis itu adalah merenungkan sampai di sini Tuhan bawa saya, ya, terutama gereja. Karena saya sadar bahwa saya ini sebenarnya orang nggak bisa pimpin gereja tuh, ya.
Saya bukan orang yang, ya bukan gembala yang baik lah. Dalam artian seperti itu, karena saya sangat minim sekali dalam urusan pengembalaan. Kalau soal apologia, soal khotbah, soal mengajar, itu bidang saya. Tapi penggembalaan ini saya nggak bisa sama sekali itu. Jadi betul-betul yang menggerakkan roda penggembalaan ini adalah rekan-rekan di bawah saya. Nah, terutama ketika saya merenungkan bahwa, waduh, apalagi setiap momen ulang tahun gereja, saya juga jadi heran ya, kenapa bisa jadi begini ya? Tidak pernah terbayangkan bahwa saya akan memimpin gereja, jadi gembala, nggak pernah. Ya, jadi akhirnya melihat semua ini hanya mujizat, hanya kasih karunia Tuhan lah yang bisa membawa saya sampai titik ini. Dengan pelayanan saya yang meluas juga, saya sendiri nggak pernah bayangkan bisa seluas ini. Saya nggak pernah punya ambisi apa-apa. Ya, saya hanya pikir ya apa yang bisa dilakukan. Ya, tapi ternyata Tuhan membawa pada titik seperti ini. Ya, pada waktu merenungkan semua itu saya sadar saya ini nggak bisa apa-apa, tapi ya kok Tuhan bisa memimpin dan juga membawa saya sampai, ya orang lain mungkin menilai saya, waduh ini hamba Tuhan luar biasa, tapi saya sangat sadar kelemahan saya. Ya, tapi melihat titik ini saya rasa bahwa ini memang semua itu bukan saya tapi Tuhan. Seringkali itu yang paling membuat saya sedih dan kadang-kadang meneteskan air mata sukacita bahwa Tuhan ya bisa pakai saya seperti ini. Ya, itu yang seringkali membuat titik kembali semangatnya di situ, Pak. Iya. Ya. Bagaimana Anda melukiskan bahwa ini adalah kuasa roh Allah atau roh Yesus yang mendukung Bapak, Pak? Seberapa besar penting Yesus di dalam pelayanan Bapak ini? Ya, saya itu bisa dilihat dari pemberitaan saya. Ya. Bahkan kalau dalam menyampaikan firman Tuhan pun saya nggak mau melenceng. Ya, saya lebih senang orang mengagumi siapa yang saya beritakan daripada mengagumi saya. Saya pernah satu kali khotbah, Jesus is the best, Yesus yang terbaik. Ya, saya bahas kristologi surat Ibrani, dan saya menunjukkan bahwa Yesus lebih baik, terbaik dari semua Musa, Harun, Melkisedek, sistem hukum Yahudi dan sebagainya. Habis saya khotbah, ada orang pegang tangan saya, dia bilang, Pak Pendeta, terima kasih. Khotbah Bapak membuat saya tambah kagum pada Yesus. Wah, begitu dia khotbah begitu, dia ngomong gitu, bulu badan saya berdiri, Pak. Saya bersyukur. Karena banyak orang yang habis saya khotbah, dia kagum pada saya. Tapi dia nggak kagum dengan siapa yang saya beritakan. Itulah sebabnya itu orang punya komentar. Jemaat itu komentar, saya teringat, itu sudah sekian tahun lampau. Saya masih ingat sampai hari ini. Ya. Dan satu ayat yang favorit adalah seperti yang Yohanes Pembaptis bilang, dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Ya. Jadi betul-betul ya, mencari domba yang sesat itulah kerinduan jiwaku. Nah, itu Pak. Ya. Dan mencari domba itu terus dilakukan hingga sekarang ya Pak. Ya. Oh, jadi walaupun saya banyak kekurangannya, banyak kelemahannya dalam pelayanan, tapi ya saya bersyukurlah bahwa Tuhan tahu menempatkan orang-orang siapa di sebelah-sebelah saya untuk mengangkat apa yang menjadi titik lemah saya. Gitu. Yeah. Tanpa mereka, ya tidak mungkin pelayanan saya sampai sejauh ini. Gitu. Yeah. Dan itu pula saya menyadari, seandainya dulu saya menolak desakan Pendeta Budi Asali untuk bikin gereja, saya nggak tahu saya jadi apa sekarang dan bagaimana pelayanan saya sekarang. Dan akhirnya saya bersyukur bahwa saya tahu bahwa walaupun dia paksa-paksa saya, tapi hari ini saya sadar bahwa sebenarnya roh Tuhan yang bekerja melalui beliau untuk memaksa saya. Nah, begitu. Jadi itulah kalau ada orang yang berjasa dalam urusan pendirian gereja saya ini, ya itu Pendeta Budi Asali. Pendeta Budi Asali ya Pak ya. Ya. Nah, ini mungkin terakhir ini Pak. Apa kira-kira visi besar Bapak Pak dalam tadi pastilah mencari domba, tetapi
mimpi-mimpi Bapak yang masih belum tercapai? Mungkin termasuk tadi itu ya, salah satunya adalah Timor Center. Nah, apalagi mimpi-mimpi Bapak yang besar Pak, yang sedang Bapak doakan? Nggak muluk-muluk sih Pak. Saya pikirlah ini juga saya pernah baca buku Stephen Tong, khotbah Stephen Tong. Ada banyak orang hebat di dunia ini, tapi mereka mati 1-2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, nama mereka hilang dari sejarah. Ya, orang melupakan mereka. Tapi ada orang yang sudah dari ratusan bahkan ribuan tahun, begitu mati, pemikiran-pemikiran nama mereka masih terus disebut. Kenapa? Mereka itu tidak digilas sejarah, tapi mereka mempengaruhi sejarah. Nah, dan salah satu caranya itu adalah dengan meninggalkan buah pikiran. Nah, saya juga pikir bahwa sehebat-hebatnya saya, itu akan selesai semua kalau saya mati. Ya. Nah, itu berarti bahwa saya masih bisa melayani di abad-abad selanjutnya. Saya bisa masih mempengaruhi sejarah setelah saya mati melalui hasil karya saya, buah pikiran saya. Iya. Nah, itulah sebabnya kenapa saya bikin YouTube sebanyak-banyaknya. Karena saya tahu bahwa setelah saya mati, YouTube saya ini masih terus berjalan. Iya. Itulah sebabnya juga saya menulis buku sebanyak-banyaknya. Ya, dari buku-buku yang sudah terbit saya sudah 200-an. Tapi yang belum terbit, yang sudah ada di komputer saya, kalau semua saya kira bisa 400 sudah. Saya berencana kalau Tuhan kasih umur yang cukup, saya kepengen nulis, meninggalkan 1000 buku sebelum mati. Ya, 1000 buku sebelum mati, dan ya kalau bisa 20.000 video sebelum mati. Ya, nah ini yang saya nggak tahu itu sudah berapa banyak video, itu mungkin ada sudah 4.000, 5.000 mungkin ada ya. Ya. Nah, jadi itu saya sekarang terus, makanya Pak, kalau saya bikin khotbah tuh nggak pernah hanya nulis. Saya nulis semua karena setiap kali saya khotbah itu buku. Ya. Setiap kali saya berkhotbah minggu satu buku keluar. Makanya persiapannya itu juga sangat berat karena semua buku, semua khotbah yang saya bikin ya itu ya footnote-nya lengkap semua. Karena saya tidak punya waktu lain lagi untuk membuat khotbah sendiri, tulis buku sendiri, makanya mungkin saya ya yang ini Pak, lihat ini semua ini tulisan saya nih. Ya. Wow. Ini kumpulan-kumpulan debat semua. Ya. Berarti ada tim yang menyusun juga ya Pak ya? Ada tim yang membantu Bapak menyusun? Kalau nulis saya sendiri Pak. Wow. Nulis saya sendiri, nanti kalau kayak Stephen Tong kan dia kan cuma ngomong-ngomong. Timnya sudah ada. Saya belum punya tim yang seperti itu. Karena itu saya masih nulis sendiri. Ya untuk urus cetak ada yang ngurus ya. Ini semua. Tapi yang kayak gini nih. Ini khotbah minggu nih. 1 kali khotbah 1 buku. 1 kali khotbah 1 buku. Wow. 1 buku. Nah, ini saya harus meninggalkan ribuan buku ini. Dengan harapan begitu. Nah, nanti jadi artinya saya masih tetap memberitakan firman walaupun sudah almarhum. Nah, itu harapan saya begitu Pak. Nah, jadi itu pasti YouTube masih ada orang yang akan percaya kepada Yesus, terima Yesus lewat YouTube saya walaupun saya sudah di surga. Sudah tidak ada lagi ya. Itu satu harapan Pak. Wah, luar biasa. Kemarin kan saya kena corona Pak. Hampir jadi almarhum itu Pak. Ya. Nah, tapi saya waktu pikir, waduh, ini saya punya mimpi belum tercapai, sudah mau jadi almarhum. Dalam keadaan yang lemah, saya langsung bangun, saya bikin khotbah Pak. Bikin khotbah siap-siap kalau ternyata saya mati. Saya bikin khotbah pemakaman. Lalu saya pesan ke sekretaris, tolong kalau saya mati, upacara pemakaman jangan minta pengkhotbah lain. Saya sudah siapkan khotbah, sudah record, tinggal play saja. Itu. Ya, itu siap. Tapi ternyata Tuhan masih kasih panjang ya. Semoga mimpi itu bisa tercapai.
Gitu, Pak. Kalau boleh tahu judul buku yang dipersiapkan saat mau kalau meninggal itu apa, Pak, tadi? Aku bernyanyi bahagia. Ya. Aku bernyanyi Aku bernyanyi bahagia, ya. Ya. Belum bisa keluar. Kalau saya mati baru keluar, Pak. Kalau yang lain, buku-buku yang lain tuh bisa, ya. Itu nanti ada ini nanti saya bisa kasih nomornya, bisa pesan di sana. Tapi kalau khusus buku itu kayak Pak Andar Ismail tuh ya. Pak Andar Ismail kan terkenal dengan buku seri Selamat. Selamat Natal, Selamat Paskah, untuk keluarga, Selamat Ribut Rukun, Selamat Ikut Yesus, Selamat Ulang Tahun. Tapi dia sudah siap satu buku, tapi buku itu belum keluar kalau dia belum mati. Oh gitu. Dan buku yang sudah dia siapkan, pokoknya dia mati baru cetak. Bukunya itu dia sudah siapkan judulnya Selamat Tinggal. Nah, bukunya judul Selamat Tinggal, 33 renungan tentang kematian. Nah, tapi belum keluar sekarang. Sudah mati baru keluar. Nah, itu juga jadi saya juga ngikut juga. Sudah siap satu, tunggu mati baru keluar. Iya Pak, luar biasa. Terakhir Pak untuk hari ini. Barangkali ada pesan-pesan Pak Esra Soru kepada God Lovers yang mendengarkan acara ini. Terutama dalam kesulitan ekonomi saat ini Pak. Apa mungkin pesan-pesan yang menguatkan iman mereka Pak? Silakan Pak. Kalau burung di udara saja Tuhan bisa pelihara. Tidak mungkin anak-anak Tuhan itu mati kelaparan. Ya. Jadi jangan pernah khawatir. Tapi kekhawatiran juga tidak boleh, ketidakkhawatiran tidak boleh membuat kita pasif. Ya. Karena apa? Karena walaupun Tuhan kasih makan burung di udara, hiasi bunga di padang, bukan berarti kan bunga dengan burung pasif. Burung itu harus tetap terbang keluar sarangnya untuk memungut semua makanan yang Tuhan sudah taruh di mana-mana. Ya, begitu juga dengan bunga, harus merembatkan akar-akarnya untuk mengambil semua sari makanan yang Tuhan taruh di dalam tanah. Jadi tidak khawatir itu tidak berarti kita pasif. Tapi aktif bekerja tidak boleh disertai dengan rasa khawatir. Karena itulah menurut saya marilah ya kita sambil tidak khawatir, kita harus berpikir, Tuhan kasih pikiran, berpikir untuk mencari cara untuk mendapatkan berkat. Tuhan pasti kasih, tidak mungkin tidak, sepanjang kita mengusahakan. Kalau sampai kita dengan hati tulus sudah berusaha sedemikian rupa, ya terus tidak pernah berhasil dan sampai mati kelaparan, itu janji Tuhan omong kosong. Dan itu mustahil. Ya. Apalagi mungkin dalam masa begini penting berdoa, berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya. Ya. Kemarin itu saya berkhotbah tentang itu. Berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya. Minta makanan kami. Tuhan sudah jatah kita makan hari-hari, mintalah. Nah, habis minta jangan berikanlah kami makanan kami, tapi yang dimakan makanan orang lain. Hasil tipu, hasil curi, dan lain sebagainya. Tidak boleh. Ya. Nah, jujur kerja, sambil tetap berharap, percaya pada Tuhan, kerja jujur, kerja setia, tidak mungkin tidak dapat makan. Tuhan pasti kasih. Ya. Baik, terima kasih. Baik, God Lovers, sangat menarik ya perbincangan kita dengan Pak Pendeta Esra Alfred Soru. Sayang kita harus sudahi dulu bincang-bincang kita dengan beliau. Terima kasih Pak Esra atas perkenanan hadir di Diaspora TV. Kami tahu Pak Esra sangat sibuk dan sebuah anugerah bagi kami Bapak bisa menyisihkan waktu ya Pak. Terima kasih banyak. Dan kami berdoa semua pelayanan Bapak bisa diberkati Tuhan, terlebih-lebih mimpi-mimpi, terlebih juga kami akan mendoakan Bapak di Timor Centernya bisa menjadi berkat bagi orang-orang saudara-saudara kita di Timor sana. Sekali lagi terima kasih Pak Esra, selamat melayani. Shalom. Shalom, makasih Pak, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih God Lovers yang setia menonton Diaspora TV Talk Show. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda semua. Dan sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, share, dan berikan komentar di bawah video ini. Dan sampai jumpa, Tuhan memberkati.
selalu